Oke, Sobat Evivor, kembali lagi di channelnya Anak Muda Made in Klaten. Oke, pertama perkenalkan saya Iksan Nugroho di sini sebagai host baru di Evivor. Oke, pada kesempatan pada malam hari ini kita akan podcast dengan beberapa anak muda pegiat desa di sebelah kanan saya. Mereka ini adalah pegiat atau aktivis desa yang terkumpul di satu wadah yang bernama KMK. KMK bukanlah keluarga mahasiswa Klaten, tapi keluarga muda-mudi Kuaren. Ini cukup menarik sekali karena biasanya kumpulan anak muda itu bernama Karang Taruna. Kemudian yang identik dengan desa kali ini ada kemahasiswaan. Nah, dan menariknya juga keluarga muda-mudi Kuaren ini memiliki sanggar ataupun tempat diskusi yang dinamakan Selasar Jagarumeksa. Nah, Sobat Evivor yang semakin penasaran dalam podcast ini, kita langsung saja perkenalan dengan pelaku-pelaku aktivis pemuda desa di sebelah kanan saya. Oke, di sini ada Mbak siapa? Adila Rahmawati. Oke, Mbak Adila Rahmawati ini adalah salah satu anggota dari keluarga muda-mudi Kuaren. Ya, mungkin agar kita lebih dekat dengan Mbak Adila, mungkin bisa perkenalan sendiri Mbak, apa latar belakangnya di KMK. Baik, sebelumnya halo teman-teman semua, selamat malam. Di sini perkenalkan, nama saya Adila Rahmawati. Iya. Mungkin biar akrab bisa dipanggil Dila aja, Mas. Nanti saya manggilnya Dila ya. Iya. Terus di sini saya selaku pemudi ya. Iya. Pemudi dari Desa Kuaren, dan di sini latar belakang saya mungkin sebagai mahasiswi. Oh, mahasiswi. Iya. Mahasiswi baru semester 4 di UNES. Mungkin Masnya bisa dilanjut. Mas siapa ini? Perkenalkan, nama saya Ilyas Satori. Rodok mahasiswa. Iya, rodok mahasiswa. Rodok mahasiswa. Ketuaan mahasiswa. Bertempat tinggal di Kuaren, lahir di Kuaren, sekarang juga di Kuaren. Tuh. Di Mas dan Mbaknya ini asli dari desa Kuaren. Tulen sekali. Tulen dari Kuaren. Pribumi Kuaren itu ya. Oke, Sobat Evivor bisa disaksikan mereka berdua ini adalah benar-benar pemuda dan pemudi ya, tadi di podcast saya bilang pemuda. Karena namanya KMK. KMK itu kan keluarga muda Kuaren gitu. KMK keluarga muda. Ada garis miringnya di bawah. Oke. Nah, pribumi Kuaren ya, asli Kuaren gitu, asli Kuaren. Nah, kalau boleh tahu Mas, kenapa namanya sebagai pemuda desa atau pemudi desa di sini kumpulannya namanya KMK? Kenapa kok nggak Karang Taruna atau yang lain sebagainya seperti kumpulan pemuda-pemuda yang lain? Mungkin Mas Ilyas atau Mbak Dila ya tadi ya, bisa dijelaskan? Kue apa kecil? Iya. Kepala sukunya ya? Iya, kepala sukunya nggak hadir ini. Nggak hadir. Mungkin KMK itu cuma nama ya Mas, nama yang mengikat kita semua sebagai wong Kuaren. Itu mungkin alasan historis dari dulu orang-orang sini, pemudanya sini diikat dengan nama KMK itu. Mungkin awalnya dulu ya satu dusun menyepakati bahwa ini perkumpulan antar RT dan RW. Itu terus disetujui namanya KMK gitu. Begitu. Apakah ada maksudnya? Tentu kan pasti dulunya itu memang berawal dari KMK atau sudah ada kumpulan semacam Karang Taruna baru berubah menjadi KMK, atau memang belum ada terus ada KMK gitu? Sejak aku lahir sejauh ini saya tahu mungkin karena Karang Taruna itu relatif baru ya, sedangkan ini saya rasa lebih organik daripada Karang Taruna gitu ya, karena ini cakupannya kan lebih cuma dukuh. Bukan, kalau Karang Taruna itu secara struktural kan di kelurahan ya, di desa, kumpulan dari beberapa dukuh. Tapi di sini dari dulu setahu saya, dari kakak-kakak saya, dari angkatan-angkatan saya, bahkan
orang tua saya gitu kan ya sudah diikat dengan itu nek wong enom kuaren ki ya ning KMK gitu namanya KMK. Berarti nama KMK atau adanya KMK ini sebelum Mas Ilyas itu sudah ada KMK? Iya, sudah ada. Sejak tahun berapa itu Mas kalau boleh tahu? Wah, kalau itu tepatnya saya nggak tahu ya. Tapi secara genealogi saya ngurut ke itu mungkin dari angkatan orang tua saya ya yang sekarang umur mungkin 40 hampir 50 mereka sudah juga mengenal itu. Tapi mulainya kapan secara detail itu saya nggak tahu. Wah, menarik ini teman-teman. Jadi saya malah awalnya tahu KMK itu baru angkatannya panjenengan ini. Artinya karena latar belakangnya banyak mahasiswa atau apa sehingga namanya KMK. Tapi setelah ada podcast ini teman-teman kita tahu bahwasannya KMK itu udah ada di tahun-tahun sebelumnya. Iya, itu alasan historis itu. Oh, kita cuma meneruskan nama ini. Mantap. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Dila sama Mas Ilyas. Mas Ilyas ini di KMK sebagai apa? Mbak Dila ini sebagai apa? Mungkin dari saya dulu ya Mas. Posisi saya di KMK sendiri itu sebagai divisi kesehatan dan olahraga. Jadi di KMK itu ada beberapa divisi yang nantinya bakalan membuat beberapa program yang nantinya dibuat tujuan utamanya itu buat mempererat silaturahmi antara pemuda gitu. Nah, tapi untuk kalau kasarnya organisasi itu kayak raker ya Mas. Tapi mungkin di sini masih dalam pembentukan karena baru kemarin pergantian kan. Nah, di sini masih dalam bentuk proses penyusunan program-program yang nantinya bakalan dilaksanakan di satu periode terakhir. Mantap. Oke. Mas Ilyas, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Di struktural ditulis namanya di wakil ketua, tapi aslinya kita ini nggak percaya seperti itu ya, tapi dipaksa untuk seperti itu. Jadi semua jadi bolo neng kene, semua jadi ketua, semua jadi angkat-angkat, buruh angkat-angkat juga. Keren. Jadi secara struktural ini wakil kepala suku. Oke, mantap. Ini cukup menarik ya teman-teman FV4. Artinya saya kalau di desa itu juga bergerak di kepemudaan desa. Sama kita bergerak di pemuda dusun. Cuman kalau yang saya tempati itu relatif ya gitu-gitu aja. Artinya kita mengikuti kultur yang ada ya, adanya Karang Taruna, kemudian perkumpulan biasa. Tapi adanya KMK keluarga muda-mudi Kuaren ini cukup menginspirasi karena sangat detail sekali seperti organisasi di luar sana. Adanya divisi, kemudian ada divisi kesehatan, kemudian ada yang lain, mungkin kayak kebudayaan juga ada ya Mas ya? Ada kesenian dan kebudayaan, agama juga ngaji. Oke, teman-teman, luar biasa ya, ini sedikit pengetahuan ataupun bukan latar belakang ya, ini sedikit pengetahuan buat teman-teman tentang adanya KMK atau keluarga muda-mudi Kuaren. Nah, pada pembahasan malam hari ini, podcast malam hari ini, kita akan membicarakan tentang potensi anak muda serta peran pemuda sebagai pembangun karakter bangsa. Waduh, abot Mas. Abot ya Mas ya. Tapi secara tidak langsung pergerakan yang jenengan lakukan melalui kumpulan KMK ini cukup menarik untuk disoroti bagi teman-teman pemuda termasuk DJ juga Mas. Di daerah yang lain seperti itu. Mantap. Nah, tidak lama kemarin teman-teman saya sempat diundang nih sama Mas Ilyas ya, sama Mbak Dila, diskusi di Selasar Jaga Rumekso. Nah, di sini. Itu waktu itu diskusi tentang sampai mana pemuda desa, sampai mana gerakan pemuda desa. Nah, itu menarik sekali. Artinya sebelum saya tanya nih Mas tentang kegiatan Selasar yang kemarin baru selesai dilaksanakan tuh, harapan KMK-nya, harapan dari KMK dengan kegiatan tersebut tuh apa? Tapi sebelum masuk ke situ, saya pengen dijelasin sedikit Mas, sejarah adanya Selasar Jaga Rumekso. Karena ketika saya diundang pertama kali waktu itu, saya rasa nama pemudanya itu bukan KMK, tapi Selasar Jaga Rumekso. Dan sesampainya di sini, saya juga kaget gitu. Ternyata Selasar Jaga Rumekso itu tempat dari KMK-nya, bukan nama KMK-nya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, mungkin sobat-sobat FV4 bisa tahu bedanya
KMK dengan Selasar Jaga Rumekso. Mungkin Mbak Dila atau Mas Ilyas? Mungkin saya KMK-nya saja ya Mas ya. Kalau KMK sendiri kan seperti pada umumnya Karang Taruna. Nama dari Karang Tarunanya. Iya. Tapi kan ada beberapa perbedaan Karang Taruna di desa sini sama mungkin desa lainnya Mas. Kalau di sini kan satu desa jadi satu. Iya. Mungkin ada beberapa mungkin di tempatnya Masnya itu Karang Tarunanya per RT atau RW gitu kalau ya. Kalau pilih saya sih per RW. Gitu. Sub Karang Taruna namanya. Ya, kalau Karang Taruna kan di desa. Ya. Nah, kalau di sini yaitu KMK itu hanya sebatas nama dari perkumpulan 2 RW. Hah? 2 RW. 1 dukuh. 1 dukuh. Cuman sebatas itu aja. Tapi kalau Selasar itu sendiri kayak anaknya. Tempat di mana pemuda-pemuda kumpul di sini. Untuk lebih jelasnya, kenapa bisa namanya Selasar Jaga Rumekso, kenapa bisa berdiri, bagaimana prosesnya, mungkin wakil kepala suku yang jauh lebih detail tahunya. Wakil kepala suku ini teman-teman. Lepas tangan nih Dil. Oke, silakan. Karena kemarin mungkin sudah sedikit diulas ya di sing podcast pertama ya. Jadi ini yang kedua Mas. Iya. Selasar itu cuma tempat karena dulu itu sebelum tahun 2019 karena tempat ruang Selasar Jaga Rumekso itu kan terbentuk tahun 2019. Dulu itu sini sudah banyak kegiatan. Tapi kendala di ruangnya. Contoh kegiatan dulu dari dulu sudah ada kelas bahasa Inggris, terus ada teater, terus termasuk perpustakaan itu kan masih belincah-belincah dan kita nggak punya ruang sing terpusat sing bisa untuk mengaktualisasi kegiatan pemuda di sini, sehingga di tahun 2019 itu ya ada sedikit dorongan untuk ya buat ini, ayo dibuat ruang sing bisa accessible ke teman-teman yang lain untuk mewadahi. Terbuka gitu ya. Kebetulan juga ada rumah kosong, terus yang punya juga baik hati, sangat mudah. Akhirnya yo kita buat seperti ini. Dalamnya ada perpus, terus komputer dan meja-meja untuk yo intinya panggonan pindah turu jane. Tapi banyak kegiatan positif yang diciptakan di Selasar Jaga Rumekso gitu ya. Mungkin. Amin. Harapannya seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Itu kalau bagi yang belum tahu Sobat Evipor tentang apa namanya Selasar Jaga Rumekso dengan KMK. Nah, ini Mas, kembali ke pertanyaan yang saya ucapkan tadi. Dalam kegiatan yang sebelumnya yang sampai mana gerakan pemuda desa itu, apa sih yang diharapkan dari teman-teman KMK dengan adanya kegiatan yang telah dilalui itu? Nah, itu bisa dijelaskan Mbak Dila. Mungkin mengulas dari kegiatan sebelumnya. Bulan sebelumnya kan ada kegiatan Ramadan. Nah, di sini kita dari pemuda itu membentuk beberapa kegiatan seperti halnya bazar, terus diskusi. Sama bagi takjil ya Kak. Bagi takjil. Nah, di situ itu kan kegiatannya itu selama 4 minggu itu dibagi. Nanti hari Senin ada apa, Selasa ada apa, dan di situ nanti di 4 minggunya itu ada puncaknya, yaitu kemarin ada puncak Ramadan di mana kegiatannya itu dipakai dalam bentuk diskusi. Nah, di situ kayak partisipannya itu mengundang beberapa teman-teman Karang Taruna dari desa lain. Nah, dari di situ kita tuh harapannya buat apa ya? Itu kan sampai mana pemuda desa, gerakan pemuda desa. Saking berkembangnya zaman sekarang kan kita harus upgrade. Kita harus tahu, harus mengikuti beberapa perkembangan gitu. Nah, kalau kita lihat seperti biasa kan pemuda kan hanya sekedar sekolah, kerja, nikah, punya anak, ya udah. Bahagia. Dalam tanda kutip. Bahagia. Harapan sih bahagia. Nah, di sini tuh kita harus beberapa hal itu harus disadarkan. Kalau kita harus melek tentang isu di desa ini sebenarnya ada, tapi kita nggak tahu. Nah, dari situ kita harus membuat beberapa forum yang di situ kita memperluas wawasan, terutama ini ya sasarannya itu kan anak desa sini. Nah, terus di situ kayak kita berkembang, nek misalkan kita ngajak desa lain gimana gitu.
ya udah nggak apa-apa, akhirnya terbentuk itu, kita mengundang biar nambah wawasan juga, relasi, sama apa ya, memperkenalkan kalau hal baru itu kita harus ada terus, hal baru itu kita harus upgrade, dan ya harapannya ide-ide baru itu timbul, bukan hanya stuck di satu sisi. Kayak kegiatan pemuda ya cuman sinoman, cuman sekedar apa ya, kalau misal 17-an lomba itu, nah kita harus bikin kita harus bikin beberapa hal baru. Nah di situ harapannya biar hal baru itu terus berjalan. Berarti memang puncak waktu malam itu kegiatan diskusi itu memang terdiri dari beberapa karang taruna desa lain gitu ya Mas? Iya. Kalau boleh tahu itu kan dalam 1 bulan Ramadan kan ada 30 hari lah. Iya. Apakah itu setiap hari ada kegiatan? Enggak. Atau berjalan berapa waktu program itu? Berapa hari maksudnya? Yang setiap hari bazar. Oh, bazar. Jualan itu kan setiap hari. Jadi nama-nama anak desa itu kita data semua, terus dibagi jadwalnya. Yang hari Senin siapa yang jaga stand, nanti hari Selasa siapa, dan seterusnya gitu. Terus untuk kegiatan mingguannya itu di hari Selasa sama Kamis itu ada diskusi. Kalau boleh tahu diskusi tentang apa itu? Mengalir atau tematik? Iya, di hari Selasa kita bahas tentang temanya itu kontemporer. Terus di hari Kamis agama. Dan itu diisi pematik dari diskusinya itu juga dari anak desa sini. Desa sini juga. Jadi nanti ada beberapa orang yang ngisi diskusinya. Nanti ada anak-anak yang lain itu mendengarkan, dan di situ nanti bertukar pikiran gitu. Menarik ini teman-teman. Jadi memang selain menambah kesadaran pemuda desa di Kuaren terhadap isu desanya sendiri, juga melatih untuk secara tidak langsung adanya diskusi ya, public speaking, berpikir, berargumen, bertukar pikiran dan sebagainya. Itu menarik sekali. Nah, kalau boleh tahu, selain harapan yang tadi harapan nama teman-teman KMK terkait dengan menumbuhkan kesadaran, menjalin relasi, itu munculnya ide adanya kegiatan itu dari mana gitu? Artinya atau sudah berjalan setiap tahun sekali atau baru tahun ini gitu? Kalau untuk kegiatan yang baru ini kayak diskusi gitu tuh belum lama sih, 2 tahun terakhir ya Kak. 2 tahun terakhir. Terus di tahun 2020 itu udah ada diskusi juga. Ada diskusi, tapi belum, mungkin acara puncaknya di tahun 2020 itu dipakai acara bedah film. Ya. Acara bedah film dulu itu. Jadi di pas bulan Ramadan juga diskusi seperti biasa, terus nanti puncaknya itu ada bedah film. Terus di tahun ini juga sama, diskusi lagi, cuman puncaknya beda lagi. Jadi begitu. Nanti di pas kemarin itu ada diskusi, terus ada musikalisasi puisi. Ada monolog. Sama apa ya? Iya, diskusi kuwi. Itu aja. Puncaknya diskusi. Iya. Diskusi terus kok. Oke, kita ini Mbak Dila, kita lanjut ke Mas Ilyas dulu. Mas Ilyas, artinya tadi Mbak Dila kan sudah menjelaskan harapan dari kegiatan tersebut. Nah, apakah memang kegiatan yang positif yang diadakan di bulan Ramadan ini, apakah ke depan ingin diadakan menjadi event tahunan, atau memang akan ada inovasi lagi di bulan-bulan yang lain, atau memang dipakemkan di bulan Ramadan? Kalau di sini itu yang jadi patokan itu event Ramadan itu Mas. Kalau yang jenengan tanyakan itu tadi cuma sebatas event Ramadan, tapi nggak menutup kemungkinan di luar Ramadan itu kan juga ada gerakan. Iya. Jadi kalau kemarin itu ya sudah terbentuk iklim atau budaya kita yang seneng jagongan tok itu. Jadi ya udah momen Ramadan itu digunakan untuk sinau lah gampangannya gitu. Tapi selain di bulan Ramadan sebenarnya juga banyak kegiatan di sini. Nah, itu apa aja Mas? Mungkin yang menjadi rutinitas setiap tahun dari KMK itu apa? Selain kegiatan bulan Ramadan.
Iya kemarin itu kan ada kelas. Ada kelas. Ada kelas sing di sini ada yang kalau untuk anak-anak itu kan kemarin banget ya, terus agak terhenti sedikit. Itu kan ada kelas garap PR nggo bocah-bocah, teman-teman sing masih SD, terus SMP itu. Terus kelas bahasa Inggris untuk SMP SMA, terus ada futsal, terus sebenarnya yang lain pun banyak ya Mas. Di sini juga ada apa ya, rekaman bagi teman-teman sing seneng nyanyi itu kan. Iya. Donggarap lagu, terus ono sing do seneng garap film, itu pernah buat film, teater juga, berkebun berkebun barang. Jadi apapun sing sebenarnya dikehendaki teman-teman itu kan sebenarnya ya kalau dalam tanda kutip duitnya ra oke-oke ya digas wae kan. Itu mungkin karena kemarin kan habis reorganisasi ya. Ada pikiran dari teman-teman itu untuk ngurus sampah. Mungkin itu bisa jadi iki jane wis kakean kegiatan tambah kegiatan meneh itu. Jadi wong selo wong kuaren jane. Pokoknya gas-gas wae. Tapi luar biasa sih Mas. Artinya yo iki mau banyak kegiatan positif yang diciptakan di KMK itu. Artinya mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman pemuda yang lain seperti itu. Oke. Baik Mas. Oke, selanjutnya Mas. Saya ingin tanya satu-satu ya. Pertama mungkin dari tadi sudah Mbak Dila dulu. Sekarang mungkin Mas Ilyas. Aku malah Dila loh padahal. Mungkin bisa dikasih cara pandang secara pandangan umum, mungkin menurut KMK atau menurut keluarga muda-mudi Kuaren itu pemuda desa yang khususnya di Klaten itu seperti apa menurut pandangan Mas Ilyas dan Mbak Dila? Tadi kan sudah disebutkan pengen tahu gerakan sampai mana gerakan pemuda desa, dan tadi sudah ada diskusi kan. Nah ini secara pandangan umum bagaimana tentang pemuda desa yang khususnya ada di Kabupaten Klaten? Mungkin dimulai dari Mas Ilyas dulu, kepala suku ini. Iya ya Mas, aku jawab ya. Karena itu semi menghakimi kok ya saya. Karena belum ada risetnya juga ya. Jadi hanya sebatas asumsi. Ya, secara umum aja sih asumsi. Iya, asumsi. Jadi mungkin ya karena ya saya berangkat dari pemahaman saya di sini. Jadi dulu mungkin kesadaran soal desa itu kan mungkin belum dikenal. Iya. Jadi perspektif kedesaan atau keilmuan desa itu kan enggak masuk dalam enggak masuk dalam skala prioritas pengetahuan yang ada di benak para kaum muda itu ya. Sehingga padahal di desa sendiri punya isu tersendiri, punya problematika tersendiri. Iya, betul. Maka iki diperparah dengan sekolah ya mungkin yang tidak mengajarkan tentang lokalitas dia. Sing ngajari cuma untuk sing adoh-adoh wae ngono ya toh, tapi untuk keadaan di sekitarnya tidak diajarkan. Iya, yang pendidikan kontekstualitas itu enggak dipelajari, sehingga yo mungkin yang ada di desa di sekitar Klaten, di sekitar kita itu enggak jauh-jauh dari kita. Mungkin ada seperti itu. Jadinya pengetahuan itu menyoal desa dianggap kurang seksi, dianggap kurang menarik, walaupun mungkin punya kesadaran sosial yang tinggi, tapi perspektif itu tidak tumbuh dari mereka ya karena sekolah menjauhkan, salah satunya sekolah menjauhkan mereka dari konteks dari mana dia tumbuh. Betul. Ya memang ya sepakat sih dengan apa yang disampaikan Mas Ilyas, karena sering saya juga menemui banyak pemuda, terutama kalau kita membahas konteks mahasiswa, artinya banyak sekali mahasiswa yang muncul dari desa. Cuman dia sendiri sebagai seorang mahasiswa yang katanya agen of change itu tidak bergerak di dalam lingkungannya sendiri seperti itu. Nah mungkin dari Mbak Dila ini kayaknya udah mau mengungkapkan sesuatu. Silakan Mbak Dila. Bagaimana pandangan umumnya terhadap pemuda desa ini? Kalau dari ini secara umum, ya, secara umum, Mas, ya? Nggak harus Kuaren kan? Nggak harus Kuaren. Mungkin nggak jauh beda dari Mas Ilyas tadi.
dari lingkungan aku pribadi tentang pemuda. Iya. Itu tuh kebanyakan pemuda zaman sekarang itu tipikal yang nggak mau ambil resiko, lebih suka cari aman. Di zona nyaman gitu. Ya. Jadi kayak pemikirannya itu cuman sekolah, dapat ranking, nilai bagus, IPK tinggi, kerja, gitu. Cari istri dan bahagia. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh tentang permasalahan desa pun juga terkadang kalau ditanya, misalnya nih dalam contoh, misal lagi dalam perkuliahan gitu, dosennya nanya, mungkin lagi membahas tentang isu sosial, terus dikasih tugas analisis permasalahan yang ada di lingkungan kalian. Itu justru mereka malah nggak tahu. Desaku aman-aman baik, nggak ada permasalahan sebenarnya. Betul. Ada, tetapi kan karena mereka mungkin kurang aktif atau kurang peka, jadi kan mereka ngerasanya kayak aman-aman aja, kurang keluar, atau mungkin mereka kurang keluar dari zona mereka, jadi ngerasa kayak semua ini baik-baik aja. Jadi kayak ngerasa apa ya, di lingkungan sendiri pun mereka kurang paham, apalagi apa ya, desa saja mereka males mikir, apalagi negara gitu. Susah Jadi lebih ke kurang simpati sih. Kurang empati. Empati apa simpati ya? Aduh. Nah, oke. Itu sama sih apa yang diutarakan Mbak Dila kemudian Mas Ilyas, yang saya rasakan juga sama. Artinya kalau konteks yang saya ini sering temukan itu, banyak mahasiswa di desa justru kadang menjadi masalah dari organisasi kepemudaan desa. Karena kadang saya sering sebagai ketua Karang Taruna, saya sering memberi ingatan kepada para mahasiswa yang tidak aktif di kepemudaan di desa. Justru kan artinya mereka menjadi pusat konseptor ataupun kontributor terbesar di dalam desa, seperti itu. Oke, next. Luar biasa ini semangat dari Mas Ilyas dan Mbak Dila. Kemudian kalau kita lihat, kalau tidak terlepas dari yang namanya organisasi itu kan pasti ada permasalahan-permasalahan. Mungkin Mbak Dila yang di Universitas Negeri Semarang mengikuti kegiatan organisasi, pasti kan di dalam organisasi banyak masalah. Nah, karena konteks pembahasan ini adalah organisasi kepemudaan di desa. Nah, saya ingin tanya, permasalahan yang seperti apa yang kerap muncul di organisasi kepemudaan desa? Seperti itu. Monggo silahkan, siapa dulu? Dila no. Oke. Gantian ya ceritanya. Siap. Mungkin permasalahan yang sering dilihat itu pertama waktu sih, Kak. Waktu. Jadi waktu di desa itu kan nggak semuanya mahasiswa, nggak semuanya ada sekolah, pekerja. pasti ada pekerja juga. Kalau semisal semuanya mahasiswa atau yang mungkin anak SMA gitu kan, kalau SMA kan udah masuk ke ini ya, ke pemuda KMK, kalau di KMK. SMA itu kan udah masuk. Kalau anak sekolah sendiri kan dari jam jam kerja mereka kan bisa dihitung, mungkin dari jam 7 sampai mungkin jam 2, jam 3 udah selesai. Artinya malam ada di rumah. Iya, malam ada di rumah, ada waktu yang luangnya banyak gitu buat mungkin kumpul-kumpul atau apa. Betul. Jadi kalau misal mereka yang kerja itu kan ya walaupun jamnya masih bisa dihitung, mungkin dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 5. Pasti kan sisanya itu kan pasti mereka capek. Dipakai buat istirahat. Jadi kayak males, ya wis terserah. Iya, ngikut biasanya gitu. Kayak kalau ada kegiatan apa terus dimintai persetujuan atau apa, ya wis piye-piye wae. Jadi kayak mereka malas keluar. Itu waktu buat kumpul-kumpul itu susah banget buat menyesuaikan. Terus itu tadi yang permasalahan itu tentang simpati. Jadi kalau semisal kita ada kegiatan apa, tapi kita menuntut orang lain untuk selalu memenuhi apa yang kita mau, tapi kita sendiri kadang nggak mau serawung, atau kita sendiri kadang nggak mau ikut gabung mereka, tapi kalau ada apa-apa, misal
ada hajatan atau apa kayak kita harus ikut. Pemuda ini misal kalau kita nggak hadir atau apa pasti jadi isu sosial juga. Betul. Jadi konflik juga, permasalahan. Kadang nek wong Jawa istilah ora srawung rabi musuh wong. Teman-teman pemuda yang lain merasakan itu ya. Sanksi sosial itu. Tapi memang sepakat sih dengan apa yang disampaikan Mbak Dila bahwasannya memang di desa itu banyak sekali hambatan, artinya kayak terutama waktu antar anggota. Selain itu juga semacam ini juga merasakan sih Mbak kayak rasa kepemilikan anggota terhadap organisasi desa itu kurang gitu, artinya kadang seakan-akan organisasi yang butuh personalnya, bukan personalnya yang butuh organisasinya. Itu seperti itu juga Mbak Dila atau seperti apa kalau di Kuaren? Ya seperti itu. Iya pasrah sekali. Menjadi suatu problem ya Kak. Ya kan memang tema tadi pertanyaan permasalahan kan problem. Ini mungkin yang kiprahnya agak jauh Mas Ilyas. Raja nih Mas. Ya aku aslinya grup pada Dila. Rada sehati. Susah kumpul. Mungkin ya problemnya biasanya ya seperti jamak di desa-desa lain itu kan gap biasanya. Jadi kadang rentan generasi itu kan menentukan ya cara berpikir ya. Kegiatan-kegiatan sing biasanya kan wong enom terutama sing mahasiswa itu kan membawa label mahasiswane terlalu kontras dengan masyarakat ya toh. Sehingga yo niatnya apik memang untuk aktualisasi diri di masyarakat gitu kan, tapi karena label yang mereka bawa itu terlalu itu kan kritik kepada saya sendiri ya, terlalu kontra sehingga nggak mungkin itu kan justru menimbulkan konflik horizontal dengan generasi yang atasnya mungkin. Wong umur kuliah mungkin kan ya awal-awale 18 19 20, sedangkan ada pemuda yang lain yang lebih tua itu belum mampu atau beda cara pandang terhadap isu di sekitarnya itu sehingga menimbulkan gap. Itu kan mungkin sama seperti di sini gitu. Kemarin ada seperti itu. Gap lah menurutku sing jadi dinamika itu bukan masalah, menurutku hal-hal sing menarik gitu ya. Gap mungkin itu sih Mas. Lainnya kalau desa itu problem organisasi regenerasi. Jadi yang sulit itu kan kita belum bisa bayangkan kita bisa mungkin iso nggawe kaya ngene iki hanya di waktu ini saja atau bisa diteruskan gitu ya Mas. Karena formulasinya itu kan nek kita cuma kopas dari mungkin organisasi yang lain, yang lebih di atas kita dari mahasiswa atau dari yang lainnya itu kan agak kesulitan karena konteks kita hidup di desa itu sing menjadi ikatan itu kan kekerabatan, sedangkan di kampus itu kan ya wes wong rono ki wis genah golek ilmu atau golek relasi atau apa gitu. Kulturnya berbeda ya. Kulturnya berbeda sehingga transmisi untuk meneruskan hal-hal seperti ini mungkin akan menjadi tantangan yang menarik gitu. Tinggu mikir kanca-kanca sini bagaimana meneruskan ini. Sesuk nek aku rabi mungkin Dila rabi atau yang lainnya gitu kan. Itu menjadi tantangan. Iya. Itu memang yang tantangan itu memang yang dirasakan oleh teman-teman pemuda di desa karena menyatukan pemuda yang memang orientasinya sudah berbeda. Tapi kalau yang di mahasiswa kan mereka sudah satu misi karena belajar bareng pengen berkecimpung. Oke. Nah, tadi tertarik dengan yang telah disampaikan Mas Ilyas tadi bahwasannya menanggapi adanya masalah-masalah tadi bukan masalah tapi suatu hal yang menarik. Nah itu solusi ataupun yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kuaren terhadap dinamika itu seperti apa Mas kalau boleh tahu untuk mempertahankan pergerakan daripada KMK ini. Mungkin Dila nek ngrasake. Silakan monggo Pak Dila. Aku sih ya. Oh Mas Ilyas. So bareng enak nonton. Iya, Jadi pendekatannya sih Mas. Jadi enggak
terlalu apa ya, enggak terlalu kudu ngetokke bahwa kita itu sebagai agen perubahan. Lah kita siapa gitu kan. Ya sebagai manusia biasa, dan kita memantik teman-teman di sekitar kita atau orang-orang sing tadi ada gapnya itu memantik. Oh, dengan pendekatan sing rodok, karena ya memang kultur desa rodok feodal gitu ya. Jadi ya ngono kae menyadari wong ya padha menungso ya gitu kan. Kuwi jadi bukan lagi masalah, tapi di situ kan lebih kepada kita untuk memperbarui cara ya. Jadi kemarin aku sebagai mahasiswa terlalu mikir terlalu dhuwur dan pendekatan ini seolah-olah bisa dibuat mekanistik dan dipikirkan, tapi ternyata kompleksitas yang ada di desa tidak sesederhana itu. Iya, betul, sepakat itu Mas Ilyas. Nah, sebetulnya saya yang jawaban ini yang saya tunggu-tunggu Mas ya, karena memang kadang ini konteksnya agak menyindir sedikit tentang mahasiswa yang ada di desa ya, Mbak ya. Artinya kadang mahasiswa yang sudah ada di desa karena sudah mendapatkan gelar yang namanya mahadan siswa itu seolah-olah dia merasa besar memiliki jabatan mahasiswa itu, sehingga nggak mau berbaur ataupun nggak mau melakukan pendekatan kepada teman-teman yang ada di desa, kemudian kayak seakan-akan bukan gapnya lagi. Nah, itu sering terjadi juga di desa gitu, sehingga kenapa banyak sekali mahasiswa di desa yang tidak terjun di pedesaan. Nah, ini jawabannya sangat luar biasa teman-teman FIVOR, itu digambarkan secara langsung oleh Mas Ilyas bagaimana cara pendekatan teman-teman mahasiswa Kuaren yang memang bergerak di organisasi kepemudaan. Oke, lanjut ini Mas Ilyas. Tadi masih berkecimpung pada permasalahan organisasi kepemudaan desa. Kalau kita amati, mungkin teman-teman FIVOR tahu juga bahwasanya orientasi pemuda desa tadi kan disebutkan sekolah, lulus, merantau, ya kan, kerja, terus nikah, bahagia ya, kalau bahagia itu kan. Nah, untuk tanggapan Mas Ilyas dan Mbak Dila terhadap pemuda-pemuda desa yang merantau itu seperti apa? Dila. Kalau tanggapan tentang pemuda yang merantau itu di desa itu menjadi hal yang biasa. Ya, betul. Mungkin alasannya pertama cari gaji yang lebih gede. Jadi tujuan mereka buat habis sekolah kan pasti kan kerja kan, Mas? Iya, betul. Cari kerja, cari uang. Jadi merantau itu udah hal yang biasa. Terus tapi kesalahan mereka saat merantau itu terkadang lupa sama keadaan desa sendiri. Mereka sudah asik dengan dunia luar, mungkin dunia kota. Sampai-sampai pulang-pulang di desa itu ya cuman sekedar desanya udah kayak gini, tapi nggak mau nggak mau membuat suatu perubahan. Terkadang cuman acuh aja gitu. Iya. Biasanya kayak gitu sih. Iya, kadang juga ada juga yang teman-teman orang-orang desa atau teman-teman di desa yang merantau ke kota justru membawa kultur kota ke desa, enggak membawa kultur desa ke kota. Kadang juga yang diharapkan dari pemudi desa yang kita rasakan kan kadang juga semacam kayak pengennya memiliki pengalaman di luar, baru ditularkan ke teman-teman desa. Itu pengalaman ya, bukan kultur ya gitu. Kayak teman-teman ini Mbak Dila, Mas Ilyas itu juga mengambil pengalaman pendidikannya di universitas kemudian ditularkan di teman-teman desa. Luar biasa. Nah, Mas Ilyas ini kayaknya udah berpikir ingin menggebu-gebu tentang tanggapannya terhadap pemuda desa yang merantau ini. Silakan Mas Ilyas, silakan disampaikan. Mungkin kita melihat dalam konteks yang lebih luas dulu ya. Iya benar, yang dibilang Dila itu tadi bahwa orientasi ini mungkin karena pengen gaji yang lebih tinggi, tapi itu kan sebuah konstruk struktural sebenarnya. Sing ketika pilihan politik wong Indonesia ya, politik pemerintahan kita kan urbanisasi. Jadi mengarahkan seluruh pusat kegiatan ekonomi hanya di desa, hanya di kota. Sedangkan di desa hanya menjadi satelit kebutuhan pokok mereka. Akhirnya sama sebenarnya ketika orang
orang desa itu misal bermigrasi kemana gitu kan dengan sesuatu yang sebenarnya juga abstrak. Dia itu juga nggak tahu gitu. Apakah aku ke kota itu bisa menjamin bahwa aku lebih baik gitu kan. Jadi yang kedua itu kan soal desa itu sebenarnya belum memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan sing biasane kayak Dila itu tadi, bagaimana masa depanku gitu. Karena itu tadi mereka dalam bingkai kehidupannya nalarnya kan sudah tercerabut dari desa, sehingga potensi yang ada di desa mungkin dalam segi kebutuhan pokok seperti pertanian atau yang lainnya itu tidak dilihat sebagai aspek sing bisa menjawab pertanyaan mereka, sehingga teman-teman sing merantau itu kan lebih nggak mau mengambil resiko. Itu kan lebih jauh lagi mungkin kita karena nggak memiliki akses tanah atau datang dari keluarga sing biasa-biasa saja. Karena nek nggak punya akses tanah yo arep neng desa ngapain gitu ya. Nggak bisa nanam atau nggak bisa subsisten di desa. Jadi yo mungkin saya nggak menganggap bahwa ketika orang itu merantau itu sebagai problem individu, tapi lebih ke struktural, karena ya seperti itu kedaulatan atau keadilan agraria yang nggak ada, sehingga pilihan kita sebagai orang sing memiliki pertanyaan soal masa depan itu hidupku seperti apa ya wes dilemparkan saja ke kota yang menurut orang sing merantau itu bisa menjawab gitu kan, mungkin seperti itu. Itu memang masalah yang konteksnya luas, banyak desa yang memang mempermasalahkan hal itu. Bagaimana meminimalisir pemuda yang merantau ke kota itu. Nah, kalau di tempat saya Mas itu ada juga anggota Karang Taruna atau pemuda desa yang merantau tapi juga turut berperan aktif dalam gerakan di desa. Ya bisa jadi sebagai donatur ataupun selalu kontak dengan kegiatan yang ada di desa. Nah, itu kalau di Kuaren sendiri, di KMK sendiri itu seperti apa keadaannya? Hubungan antara pemuda yang masih bergerak di desa dengan pemuda yang sudah melangsungkan kehidupan di merantau. Seperti apa Mbak Dila atau Mas Ilyas? Ada sih beberapa sing masih sambung dengan seperti itu. Yang mereka mungkin meluangkan sedikit sisanya gaji mereka untuk mendonasikan kepada gerakan-gerakan kita. Tapi itu yang mereka pilih maksudnya sing memiliki kesadaran. Kan nyambung dengan tadi sing saya omongkan barusan tadi, bahwa mereka ternyata di kota kenapa ternyata biasa saja ngono kan tidak sesuai harapan. Jadi semacam itulah. Oke, baik. Nah, luar biasa ini. Artinya teman-teman yang bergerak di desa ini masih konsisten ya, walaupun ada banyak teman yang memilih hidupnya merantau, kemudian memilih hidup yang jauh dari desa tapi tetap menghimpun teman-teman yang masih bertahan di desa. Nah, dari kegiatan ke kegiatan, gerakan ke gerakan itu yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Selasar Jaga Rumeksa atau KMK itu memiliki mimpi apa KMK kok sampai panjenengan semua ini mau berkegiatan, mau bergerak di desa? Mungkin tujuan utamanya itu biar apa ya? Semua pemudi itu saling kenal jadi satu. Tujuannya kan itu Mas. Kekeluargaan itu nomor satu. Iya, nomor satu. Tapi semakin ke sini impian kan berangan-angan ya Mas, harus tinggi ya. Yo. Entah itu mau tersampai atau tidak. Tapi dulu kesambung pesawat. Tersampai atau tidak, yang penting itu mimpi dulu. Iya, betul. Mungkin impian yang mungkin aku pribadi ya. Iya. Impiannya ya hal-hal baru, terus habit baru itu biar terus terulang terus dari tahun ke tahun itu. Kayak mungkin malah
tambah-tambah hal baru itu malah justru lebih bagus. Mungkin dari hal-hal baru ini kita bisa mikir kayak, oh kita nggak harus stuck di sini aja, kita harus bikin hal baru lagi. Bergerak sampai nanti berdampak ya. Iya. Mas Ilyas nih, kepala suku, apa mimpinya Mas? Tinggi Mimpi banget dari nih, kayaknya KMK mimpinya tinggi banget nih Mas. Bukan tipe pemimpi ya. Waduh. Mungkin ya Mas. Pencipta. Sama sih. Aku kan gurme manut dila terus saya ketemu itu. Cuma membuka ruang-ruang baru ya. Jadi impian saya cuma transmisi ruang-ruang yang telah dibentuk itu membuka ruang-ruang baru terus kayak gitu. Tertransmisikan terus menerus gitu, sehingga dalam perspektif misal nek didelok saka perspektif pendidikan itu kan nalar atau epistem soal lokalitas dia sebagai orang desa itu kan bisa tersambung kemudian terus problem-problem yang ada di sekitar mereka itu kan juga bisa digarap gitu kan ya. Bukan kalau semua orang itu orientasinya atau sudah terputus misi-misi semacam ini ya sing arep ngurus melanjutkan siapa. Dan ketika semua orang memiliki impian untuk menaruh harapannya ke kota ya gimana gitu kan. Karena problem kita kan banyak sekali yang ada di desa. Korupsi. Ya seharusnya kan kepada isu-isu yang lebih substansial seperti itu. Korupsi terus kerusakan lingkungan, terus kesenjangan sosial. Seharusnya kan mengarahnya ke situ gitu. Bukan melulu kepada isu-isu sing sebenarnya pasar gitu ya. Tapi harapan karena di sini sudah the real issue. Iya, karena di sini sudah berusaha untuk mengarahkan cara pandang kita memandang bahwa desa itu bukan sesuatu hal yang romantis saja seperti konstruksi wong-wong kutho gitu kan. Memandang desa sebagai desa wisata atau apa, tapi lebih ke desa itu sebagai ruang yang hidup yang menyimpan problematika juga. Dan uang sing lagi neng desa ya seharusnya apalagi pemuda itu memiliki beban untuk mengetahui problematika dan syukur-syukur bisa menjawabnya itu. Karena orang pemuda ya diserahke sapa gitu. Iya, betul. Oke. Ini konkret juga ya dengan keadaan saat ini, bahasanya banyak sekali orang-orang kota melihat desa itu hanya sebatas desa itu orangnya ramah-ramah gitu. Desa itu pemandangannya indah, tapi dia nggak tahu bagaimana kondisi sosial, dinamika sosial yang ada di desa. Nah, mungkin teman-teman ini, teman-teman Info, ini teman-teman pemuda dan pemudi yang merasakan bagaimana dinamika sosial yang ada di masyarakat. Nah, mungkin saya akan menanyakan satu pertanyaan lagi yang ini akan menjadi semangat dari teman-teman desa yang lain. Menurut KMK itu idealnya kontribusi pemuda terhadap desa itu gimana sih? Mungkin Mbak Dila dulu. Dari sudut pandang mahasiswa ya. Siap. Karena kan mungkin dari tiap kampus kan pasti ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Yang paling terakhir itu kan adalah pengabdian masyarakat. Betul. Kita sebagai mahasiswa apalagi kan kita berawal dari desa juga. Kita harus bisa mengamalkan ini banget. Apalagi kan kebanyakan tadi mahasiswa kan merasa besar. Cuma merasa besar tapi nggak ada kontribusi apa-apa. Nggak ada konkretnya. Nah, di sini kita harus bisa menekankan dari poin kelima ini. Kita harus bisa nggak harus sih sebenarnya. Yang penting ada kemauan. Entah itu mau kesadaran tentang ibarat kata ikut serawung atau apa, itu pasti kan harus ada gitu. Nah, itu dari poin kelima itu harus ditekankan banget. Ya, dari Mas Ilyas, idealnya seperti apa kontribusi pemuda terhadap desa itu? Saiki terus nunjuk liyan nih loh Mas. Idealnya seperti apa ya? Seperti ini saja ngono ae. Karena KMK. Ya enggak, ya seperti yang sudah dilakukan teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah memiliki
mungkin sesuk sing nyimak video ini kan mungkin sing memiliki perhatian soal desa. Ya udah, seperti itu saja dan dilakukan terus. Besok kan ada pintu-pintu yang terbuka, teman-teman baru, relasi-relasi baru. Idealnya ya pemuda itu wayai belajar terus ya kan. Dan bentuk pengabdian dia itu kan bagian dari belajar menurut saya. Mungkin belajar jadi manusia yang memanusiakan manusia atau gimana gitulah istilahnya. Ya. Oke, memang konkret juga ya teman-teman, karena ini khusus teman-teman yang mungkin bergerak di desa, baik itu mahasiswa, pemuda. Itu memang mau tanya idealnya seperti apa, saya rasa kalau kesimpulan dari kedua narasumber ini, yang jelas kita bergerak dan berdampak terlebih dahulu. Untuk nanti idealnya seperti apa, seperti teman-teman ini aja mengalir. Nanti mau bergerak di bidang apa atau di arah kemana, diarahkan kemana pemuda desa itu mungkin akan ketemu sendiri gitu ya Mas Mbak ya. Oke. Baik teman-teman, mungkin sudah sangat malam sekali kita ngobrolin tentang desa pada malam hari ini bersama pawang-pawang pemuda ini. Ini sangat luar biasa. Dapat kita simpulkan bahwasannya kesadaran dari pemuda desa khususnya, baik itu mahasiswa ataupun pemuda yang berlatar belakang apapun yang hidup di desa, saya rasa kita harus memiliki kesadaran bahwasannya memang di desa membutuhkan peran pemuda dalam segala aspek kemajuan desa seperti itu. Nah, mungkin dalam podcast ini yang diselenggarakan oleh FIPOR bersama teman-teman KMK di tempat Selasar Jagar Meksa menjadi awal semangat kita bagi yang ingin bergerak, kemudian pendobrak semangat kembali yang bagi yang sudah bergerak untuk melanjutkan pergerakannya di desa-desa. Sepakat Mas? Sepakat. Ilyas dan Mbak Dila. Nah, oke, sebelum kita berakhir, kita sebaiknya minta closing statement dulu dari kedua narasumber untuk menyampaikan entah itu semangat atau apa bagi teman-teman yang menonton podcast ini agar tergugah semangatnya. Monggo Mbak Dila dulu. Mungkin buat teman-teman desa khususnya, tanamkan di diri kalian itu niat terlebih dahulu buat kita harus keluar dari zona nyaman. Oke, niat dulu ya teman-teman ya. Iya. Kita peka terhadap lingkungan sekitar itu diperlukan banget Mas, biar biar kedepannya itu ada suatu, pasti kan kalau kita peka itu kan bakalan tahu permasalahannya apa. Iya, betul. Dari situ kita bisa berpikir gimana caranya biar tetap maju. Dan di situ kita harus bergerak dan membuat biar desa itu lebih maju lagi. Oke. Niat Niat. Terus bergerak peka. Nah, lagi dari Mbak Dila. Dari Mas Ilyas. Terus saja belajar. Dan perbaiki, belajar lagi. Seperti itu. Iya. Nah, ini luar biasa pesan dan closing statement dari kedua narasumber. Oke, kita sudah di ujung acara teman-teman. Mungkin kita akhiri, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Dari saya Iksan Nugroho dan ada Mbak Dila, ada Mas Ilyas. Pamit undur diri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.